Jadi cara ngisi G-Sheet untuk new product sama update produk ini caranya gini. Jadi yang harus kalian perhatikan adalah di new product dulu pertama. Nih di new product itu di sini dicontohkan ada yang existing, ada yang new. Bedanya apa existing sama new? Yang existing itu adalah daftar harga list harga atau list produk yang ada di master listing yang pertama kali kalian listing tuh, tapi belum sempat di-input di aplikasi gitu kan. Karena kemarin kan kalian kan nginputnya nggak semua barang di toko kan, cuman disuruh nginput sekitar 300 sampai 500 atau mungkin ya kan 300 sampai 500 lah gitu kan. Padahal si jumlah barang yang ada di toko itu lebih dari itu. Misalkan kalian kemarin listing cuma 400. Nah, ternyata di toko itu tuh jualnya adalah 600 SKU. Karena kalian baru input 400 SKU, ya yang 200 lagi itu belum sempat input kan. Nah, yang 200 SKU itu disebut existing. Nah, existing kayak gini. Kalau kalian mau input, berarti di kolom B itu kalian harus tulis existing seperti ini. Nah, untuk nama produk itu ditulis, nggak ditulis sih, lebih baik kalian copy paste aja dari master listing. Cara penulisan, besar gede hurufnya gitu, kayak titik komanya. Pokoknya itu masternya udah ada di listing yang kemarin kalian dapat dari aku kan gitu. Nah, kalau misalkan ini untuk existing dari kolom tanggal sampai kolom sampai kolom harga itu harus kalian isi semuanya, jangan ada yang kosong kayak gitu ya. Nah, kalau itu untuk yang existing. Nah, kalau untuk yang new itu adalah produk-produk yang tidak ada di list listing yang kemarin yang kalian pas listing, tapi di toko ada. Itu berarti itu barang-barang baru, memang nggak masuk ke listing gitu loh. Nah, makanya di sini kalian di sini tulis keterangan new gitu. Nah, untuk penamaan itu harus disesuaikan. Sesuaikan maksudnya sesuai SOP. Misalkan Ajinomoto 250 gram, kalian harus ada nama produk sama gramasinya. Jangan cuma ditulis Ajinomoto bahan masakan, bumbu masak. Ajinomoto dijual per pack gitu. Nah, diusahakan kayak gini, misalkan new Ajinomoto 250 gram, karena kan Ajinomoto ada yang sekilo, ada yang seperempat kan, ada yang 500 gram maksudnya, 500 gram, ada 250 gram gitu, macam-macam kan gramasinya kayak gitu. Nah, itu untuk membedakan biar kalian juga nantinya nggak bingung kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan di sini udah ada Ajinomoto 250 gram, kalian perhatikan di sini nih satuan jual, dijualnya per apa? Misalkan per enceng, ya tulis dijual per enceng. Tetap di renceng itu kan serenceng nggak mungkin kan serenceng sampai bermeter-meter, nggak mungkin gitu. Kalau misalkan dijual per enceng isinya 10 piece ya tulis 10 piece. Kalau misalkan dijual per enceng isi 12 piece ya udah isi 12 piece gitu. Dijual per 1 pack isi 10 misalkan kayak gitu. Ya kan, kalau misalkan per pack itu isinya 10 piece. Biasanya ada juga yang dijual per karton. Misalkan dijual per karton isinya 40 piece gitu kan. Atau misalkan dijual per karton isinya 10 renceng. Misalkan kayak gitu, itu disesuaikan aja. Kayak gitu. Jangan diisi dijual per pack doang, isinya nggak tahu berapa kayak gitu. Terus di sini misalkan Ajinomoto doang, nggak tahu Ajinomoto yang berapa gram kayak gitu. Ya, ini harus diperhatikan. Nah, nanti cara penulisannya sama dari kolom A, di kolom A, di kolom A sampai di kolom A sampai kolom harga atau kolom L itu harus diisi. Nah, kalau untuk yang M itu nanti kalau yang M itu jangan diganggu karena di sini kan udah ada tulisannya jangan diganggu. Nah, ini diisi sama siapa? Diisi sama orang pusat atau uploader kayak Mbak Rahma sama Mbak Tami kayak gitu. Nah, berarti itu menandakan kalau udah didonin kayak gini berarti itu udah dikerjain sama mereka. Tapi kalau misalkan masih kosong berarti itu belum dikerjain sama mereka kayak gitu ya. Kalau ini untuk new produk. Nah, untuk update produk gimana? Nah, update produk itu ada kayak gini. Ya.
Nah, untuk update produk itu biasanya sih kita ada stok habis, ada in stock, ada harga, ada gambar. Cuman ada empat empat macam update harga. Apa sih yang membedakan stok habis? Misalkan di toko kalian itu ada gula PSM 50 kg, dijualnya apa nih? Misalkan dijual per karung misalkan. Per karung ya kan. 50 kg kan ini kan dijual per karung, terus harganya 665.000 misalkan gitu kan. Nah, ini tuh berarti si stoknya habis. Kenapa sih harus diupdate stok habis gitu? Biar di aplikasi itu nggak kelihatan dan nggak bisa di order sama si MBL. Karena kalau misalkan barangnya kosong tapi di situ di aplikasi nggak dikosongin, itu nanti ke order sama si MBL, oh berarti masih tersedia kan barangnya kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan ternyata si barangnya ternyata kosong, ya, komplain kan dia kan, kok dikirim-kirim padahal si barangnya kosong gitu. Nah, itulah fungsinya kalian di update ke pusat biar di aplikasi itu nggak muncul gitu loh yang stok habisnya itu kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan untuk stok habis kayak gitu sih kurang lebih. Nah, untuk kedua itu ada in stock. Nah, kalau in stock itu kebalikan dari stok habis. Kan kalau tadi stok habis itu dari barangnya ada ke kosong gitu kan. Nah, kalau yang in stock itu dari kosong ke ada gitu, ngerti gak sih? Jadi kalau misalkan si barang misalkan yang tadi tuh gula PSM tuh kosong, udah kosong. Nah, 2 hari kemudian itu dia datang lagi nih. Nah, kalian tinggal tulis lagi kayak gini sama, tapi di sini ditulis in stock gitu, berarti itu stoknya udah tersedia kayak gitu. Nah, untuk harga, kalau harga kita tuh catatnya biasa ini untuk deskripsi nama produknya itu harus sesuai sama yang di aplikasi. Seperti tadi aku bilang, titik, koma, huruf besar, huruf kecil, gramasi, dan satuan jualnya itu harus sesuai kayak gitu. Nah, di sini diisi, terus dijualnya per apa? Per karton gitu kan. Misalkan per karton isi 60 box. Harganya berapa? Nah, jadi nanti kalau misalkan untuk harga di sini yang dicantumin itu adalah harga yang terbaru gitu. Kalau misalkan dulunya harganya 170, tiba-tiba dia naik jadi 179, berarti yang ditulis itu adalah 179.000 kayak gitu ya. Nah, untuk gambar itu sama aja sih sebenarnya, sama yang pengisiannya sama yang update lain kayak stok habis, in stock, harga, gambar pun sama, cuman bedanya yang di jenis update-nya ditulis gambar. Nah, terus untuk pengisian dari kolom A sampai kolom H itu tetap diisi, tapi ditambahin ininya nih, link gambarnya. Kan kalau untuk link gambar, cara gimana dapetin link gambar itu udah dijelaskan ya di training kemarin ya gitu. Nah, di sini tetap dikosongin sama kayak di sheet new product ini, dikosongin biar nanti ini yang ngisi itu orang pusat Mbak Rahma atau Mbak Tami sih kayak gitu ya. Sampai sini jelas ya. Kalau kayak kurang lebih sih kayak gitu sih kalau untuk new product, update produk gitu. Karena nanti kedepannya kalian akan bisa update sendiri sih. Untuk sementara kalian pakai di sini dulu aja sampai instruksi selanjutnya gitu. Pakai di sini, terus nanti kalau misalkan kalian udah input semua, kalian copy link yang di sini nih, dikirim ke ke grup ini nih, ke grup national admin di Telegram kayak gitu. Caranya kayak gini, kalian ikutin aja admin-admin yang udah ada, admin-admin yang udah lama kayak gitu. Nanti kalau misalkan udah di proses, selain didonin di sini, di Simba Rahma, Simba Tami ngedonin di sini, dia akan ngedonin juga di sini. Kayak gini nih, kayak don update gambar misalkan, don kayak gini berarti itu udah selesai kayak gitu ya. Itu aja sih. Nanti kalau misalkan ada yang belum jelas, coba dulu aja. Nanti kalau misalkan ada yang bingung bisa ditanyain lagi ke aku. Ya.